Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiki. Baik, kira-kira kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini baik dan juga sehat gitu, Pak. Alhamdulillah, kegiatan sekolahnya berjalan dengan lancar ya Pak? Amin. Ya Pak, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik Pak Riki, di dalam rangkaian hari ini kita yaitu melakukan supervisi, yang mana supervisi itu nanti ada namanya pra-observasi, habis itu observasi, dan setelah itu pasca observasi. Nah, kenapa kita lakukan supervisi ini? Yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan hari ini kita melakukan yang namanya pasca pra-observasi namanya. Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, dan sehingga tidak ada beban nanti ketika Bapak mengajar kepada murid. Bapak ngajarnya enjoy, anak pun juga mudah paham nanti kalau Bapak lebih enjoy dalam mengajar. Nah baik Bapak, gitu ya Pak, kira-kira gitu, seperti itu gambarannya Pak. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti, insya Allah mudah-mudahan Bapak jawab nanti sesuai dengan apa yang telah Bapak lakukan. Itu pertanyaan pertama itu Pak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai? Untuk pelajaran kali ini yang saya harapkan dan saya ingin dari tujuan pembelajaran yang akan nanti diajarkan di kelas, yang pertama yaitu mengenai menjelaskan bagaimana makanan halal dan haram kepada peserta didik, dan juga nanti akan menjelaskan juga bagaimana dalil yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana makanan dan halal seperti itu, dan juga nanti menemukan makna-makna dari mengkonsumsi makanan halal dan haram, dan juga membiasakan anaknya nanti setelah pelajaran ini anak juga dapat mengkonsumsi makanan yang halal nantinya. Jadi di sini tujuannya tadi Bapak pembelajarannya itu tentang makanan halal dan haram ya. Karena nanti anak paham dan mengetahui supaya nanti dalam kehidupan sehari-harinya anak tersebut juga mempraktekkan ya Pak bagaimana tentang makanan halal dan haram. Baik Pak, baik di sini saya ingin mengetahui tentang area pengembangan dari pembelajaran yang Bapak ingin lakukan ini. Kira-kira area pengembangan yang seperti apa yang ingin Bapak capai? Dari pembelajaran ini dan tujuan yang diinginkan dari pelajaran hari ini, yang ingin area yang dikembangkan adalah mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik dalam nanti penyampaian materi, suara yang jelas dan dapat dipahami oleh anak-anak nantinya, dan juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada sesuai dengan kebutuhan anak nantinya, dan juga mengembangkan kemampuan sosial emosional nantinya dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan nantinya. Dan juga nanti dalam pembelajaran nanti juga mengembangkan sifat sosialnya, karena nanti dikelompokkan dalam belajar seperti itu. Di sini ada beberapa aspek yang Bapak kembangkan, yaitu bagaimana pertama tentang intelektual secara kognitif gitu Pak, dan secara sosial emosionalnya nanti bagaimana dia bersosial dengan teman-temannya juga Pak. Nah, jadi itu Pak, sudah ada tujuannya dan area pengembangannya Pak. Nah, sekarang rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran seperti apa sehingga Bapak bisa mencapai tujuan-tujuan yang Bapak ingin tadi. Kira-kira strateginya seperti apa? Kalau dari strategi nanti yang akan diwacanakan, yang sudah dirancang itu nanti akan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyiapkan nanti video dengan penampilan PPT nantinya, dan juga nanti melihatkan gambar-gambar dari makanan halal dan haram nantinya, dan juga setelah itu menjadikan dia berkelompok dan mengasih tugas secara berkelompok dengan ada game-gamenya sedikit,
Seperti itu. Juga ada tugas LKPD-nya dikerjakan setelah materi itu selesai nantinya secara berkelompok. Nah, berarti nanti ada strateginya itu sebut PPT yang disampaikan seperti sekarang. Memang zaman sekarang tuh anak lebih senang kalau ada PPT itu Pak, biar menarik perhatian gitu Pak. Terus juga ada kelompok nanti kerjasama anak, dan lebih penting ini memang yang penting itu game ya Pak, karena pembelajaran kita tuh memang harus ada game supaya anak tuh lebih menarik. Dia seolah-olah dia seperti bermain, tapi seolah-olah sebenarnya dia lagi Belajar seperti itu Pak. Kira-kira media apa saja yang Bapak pakai gitu dalam pembelajaran? Kalau media nanti karena dia memakai PPT, karena kita bukan membutuhkan nanti infokus, dan juga nanti ada juga sebuah poster yang akan disediakan untuk kelompok, sehingga nanti saat diskusi kelompok dan juga dalam gamenya nanti menempelkan poster-poster tadi sesuai dengan poster yang telah disediakan nanti. Ada fokusnya nanti, ada tayangannya nanti, dan juga ada poster. Saya kira ini akan menjadi pembelajaran yang menarik sekali bagi murid. Tentunya dengan harapannya dengan pembelajaran ini murid mendapatkan tercapai tujuan yang ingin Bapak capai tadi, dan tentunya ini akan berpihak terhadap perkembangan. Ya, Pak. Baik Pak, kira-kira waktunya kapan Bapak ingin melakukan ini Pak? Kalau untuk jadwal pelajarannya itu nanti masuknya pada besok Pak, pada hari Kamis nantinya setelah ini nanti. Insya Allah hari Kamis. Ya, nanti kalau berkenan Bapak juga bisa hadir untuk menantikan kami nanti. Iya, Insya Allah. Ini menarik sekali. Insya Allah hari Kamis saya akan usahakan untuk hadir di kelas berapa Pak? Di kelas 6C nantinya. 6C nanti Insya Allah Pak. Kami akan ke situ nanti Insya Allah. Mudah-mudahan observasinya nanti akan berjalan dengan lancar dan baik. Baik Pak, terakhir Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini yang pertama adanya dulu mengingatkan kita bahwasanya kita harus tahu juga dengan tujuan pembelajaran nantinya, dan juga lebih dari diskusi ini kita lebih tahu arah pelajaran kita nanti bagaimana, dan juga nanti lebih diskusi dan sharing juga lah nantinya seperti itu. Jadi lebih ada persiapan Ya untuk matang untuk belajar besok seperti itu. Alhamdulillah, memang hal ini lah yang dibiasakan oleh seorang guru supaya pembelajaran itu tidak ngambang, tidak ada tujuan yang jelas. Jadi Pak, kira-kira itu saja. Mudah-mudahan kedepannya belajar berjalan lancar. Insya Allah kita bertemu di hari Kamis di kelas 6C. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tidak ada lagi kegiatan selain belajar dengan Ustadz. Semuanya disimpan. Pak Id sudah siap Id? Nah, nanti menggambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek semangatnya dulu. Yang paling semangat tambah pintarnya di sini. Oke, tepuk semangat. Takasur ya, mengenai kandungan surat takasur, dan kemudian kemarin asmaul husna, al-afu, al-ghafar, dan as-samad. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram bab 4. Silakan buka semuanya dulu. Nah, sudah dapat di bab itu semuanya? Ya. Oke, kenapa kita tujuan dari pelajaran ini adalah bahwasanya semua ajaran Islam itu semuanya ada aturannya, dan memang diajar sedemikian rupa lah Islam itu mengajar kita sampai ke makanan yang halal dan haram pun Allah ajarkan di sana semua. Makanya dilingkar dengan spidol Ustadz, berapa gambar harimau di sana? Denis, silakan lingkar dulu. Hitung berapa jumlah harimaunya. Awas, lingkar. Tuh. 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Oke, barakallah. Berarti fokus ya. Teman semuanya. Lanjut tes kedua. Dan nah, sekarang lagi apa itu halal dan haram? Ya. Gimana kita taunya makanan ini dia? Coba dibaca baik-baik karena nanti ada pertanyaan yang ini semuanya. Ya, baca semuanya. Hai, apa? Ustaz, jadi kalau lomba kelas kan yang menang dapat hadiah itu juga judi. Nah, beda lagi. Kalau seandainya ditaruhkan kelas Anas kasih 20.000, Usama kasih 20.000 untuk penilaiannya. Yang lanjut kelompok Soleha berikutnya kelompok Hanum, 1 orang lari cepat, lebih cepat untuk kan. Kelompok Fikri 1 orang lari. Kelompok berkelompok dan diskusikan mana jawabannya. Bangkai. Jawaban yang mana dia? Makanan yang dimakan dua kelompok pertama cepat. Jangan salah tempel nanti haram. Jadi harus teliti sekali mana halal dan haram. Ya, materi itu tentang apa? Ini tentang halal, ini tentang haram, ini tentang haram, ini tentang halal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami tentang makanan haram. Oke, baik. Lanjut, baca sana. Makan haram. Makanan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang Ya, Iqbal makanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rigi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiki. Baik, Bapak Rigi, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kemarin kita melakukan pra observasi, lalu observasi ya. Jadi setelah itu kita hari ini namanya melakukan pasca observasi, Pak. Jadi gunanya itu untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin. Oke, baik Bapak. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Itu mohon dijawab dengan jujur, Pak. Iya, siap Bapak. Baik, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama itu seperti baik, Pak, untuk pertanyaan pertama itu tentang perasaan Bapak dulu. Nah, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi kita kemarin, Pak? Untuk perasaan bagaimana ya? Di awal itu memang kan bukan yang pertama nih itu tampil di observasi, sudah ada observasi dari kepala sekolah. Namun untuk observasi ini tetap juga merasakan kegugupan dan kecemasan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya dan juga berjalan dengan baik pembelajaran pada hari ini. Berarti ini bukan merupakan yang pertama ya, Pak? Nah, bukan, karena kan di sekolah ada juga seperti itu ya, iya. sekolah. Mudah-mudahan tahapan ini membuat Pak Rigi semakin menjadi guru yang terbaik. Amin, amin, amin. Baik, Pak, untuk selanjutnya bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah tahap-tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas kemarin, Pak? Tahap apa namanya area pengembangan yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu keterampilan, pengetahuan, dan juga tahapan-tahapannya yaitu dengan ada namanya kegiatan awal dengan melakukan ice breaking dan lebih dulu masuk kepada kesadaran diri anak sehingga nanti pembelajarannya lebih baik dan juga efektif nantinya, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan inti bagaimana suara, bagaimana menerangkan agar anak paham, dan juga nanti ada juga evaluasi. Dan juga ada namanya permainan atau tugas kelompok nantinya biar melatih anak-anak juga berempati dengan kawan-kawannya dan juga keadaan sosialnya, dan juga terakhir nanti ada refleksi dari siswa dan masing-masing sejauh mana yang dirasakan atau yang didapatkan pelajaran pada hari ini. Seperti itu. Baik, Pak, alhamdulillah Bapak telah melakukan kegiatan dengan baik. Menurut saya juga memperhatikan kemarin, Pak. Nah, di sini kira-kira apa kendala Bapak atau masalah yang Bapak hadapi selama pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran alhamdulillah itu berjalan dengan baik.
Namun tidak luput juga itu ada kendala sedikit dalam pembelajaran, yakninya ada beberapa siswa yang tidak aktif, sehingga ketika kawannya lebih aktif dan juga semangat untuk belajar, ada beberapa siswa yang kurang gesit sehingga terfokuslah kepada beliau, sehingga nanti tidak sampai nanti tujuan pelajaran kepada beliau seperti itu. Baik Pak Regi, memang itu adalah permasalahan yang lumrah terjadi, sudah banyak hal ini dirasakan oleh banyak guru lainnya. Namun di sini saya ada pertanyaannya, itu bagaimana Bapak Regi mengatasinya? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan rencana ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Kalau untuk untuk mengatasi masalah dari anak-anak ini, mungkin nanti akan dikelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang berupa visual, audio visual, dan ada kinestetik nantinya, sehingga ketika kita tahu nih bagaimana gaya belajar anak, sehingga kita nanti untuk pelajarannya kita mengasih metode apa nantinya, seperti itu rencananya. Jadi mengelompokkan anak sesuai dengan Gaya belajar seperti itu. Wah, kalau seandainya pembelajaran kita sudah kita sesuaikan dengan gaya belajarnya, mudah-mudahan ya Pak, anak itu lebih aktif dalam pembelajaran kita. Oke Pak, kira-kira untuk rencana ini kapan Bapak lakukan Pak? Kalau untuk rencana mungkin lebih matang lagi apa nih ide-ide. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya itu terlaksana dengan baik, sehingga nanti anak-anak yang tidak aktif tadi bisa aktif lah di pembelajaran berikutnya, seperti itu. Di pembelajaran selanjutnya Pak, mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik, lalu pembelajaran yang Bapak lakukan itu menjadikan pembelajaran yang terbaik juga, sehingga itu Pak, Bapak menjadi guru yang terbaik. Guru yang terbaik itu Pak, bukan guru yang punya sertifikat segala macam, tapi guru yang terbaik itu bagaimana guru diberikan oleh Insyaallah. Baik Pak, kira-kira itulah percakapan kita hari ini. Kita sudah sampai di penghujung percakapan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.